Baik, kita mulai aja saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Malam, Pak. Baik, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya, materi kita hari ini ya adalah percabangan keilmuan, sains dan engineering. Oke, sebentar ya. Ini ada yang bocor. Supaya lebih fokus terdengar, saya mute dulu ya yang lain. Oke, saya lanjut dulu. Oke, ya. Yang lain saya mute dulu ya. Kita pemaparan dulu, baru nanti kita masuk ke tanya jawab. Ya, materi kita adalah percabangan keilmuan sains dan engineering ya. Nah, waktu minggu kemarin kita sudah membahas tentang konsep ya, tentang konsep dan tentang teknologi ya. Nah, konsep dan teknologi itu merupakan satu kesatuan di mana sebuah teknologi itu didasari dari sebuah konsep. Lalu konsep itu sendiri dia akan mewujudkan teknologi yang kita inginkan apabila ada ilmu, gitu kan ya. Nah, berarti dasarnya dari sebuah teknologi itu adalah ilmu, gitu. Makanya minggu kemarin sudah jelaskan bahwa esensinya sebuah teknologi itu adalah sebuah ilmu. Sehingga ada sebuah bagan seperti ini. Di sini ada paling ujungnya ada konsep, lalu dari paling ujung kanannya ada produk. Produk di sini adalah sebuah produk teknologi, gitu. Nah, di antara produk dan konsep ini ada ilmu, di mana ilmu tersebut menjadi dua ya, menjadi dua bagian. Ada dua tipe, atau dua jenis, atau dua kelompok lah ya. Nah, dua kelompoknya apa? Yang kelompok pertama adalah keilmuan sains, atau sebetulnya di sini sebutnya ilmu dasar ya, atau apa ya namanya ya, natural science lah sebetulnya ya, natural science. Di sini ilmu-ilmu dasar yang biasanya di sini kita kenal sebagai ilmu murni gitu ya. Lalu selanjutnya ada engineering ya, ilmu engineering atau kita kenal juga ilmu teknik, atau ada juga yang menyebutnya sebagai ilmu terapan. Nah, ilmu teknik dan ilmu terapan ini adalah kelanjutan dari ilmu dasar atau ilmu murni. Nah, kita lihat dulu pengertiannya satu-satu ya. Kita lihat dulu pengertiannya satu-satu. Apa itu keilmuan sains ya, atau natural science, dan keilmuan engineering. Nah, penjelasannya untuk keilmuan sains yaitu ini adalah sebuah pengetahuan sistematis ya yang diperoleh dari suatu observasi. Jadi kata kuncinya ada observasi, ada penelitian dan uji coba ya, yang mengarah pada penentuan sifat dasar. Nah, jadi ada sesuatu yang dicari dulu. Jadi dia melakukan observasi, melakukan penelitian, atau melakukan uji coba untuk menemukan sebuah sifat dasar atau pengertian dasar ya, atau bisa disebut juga sebagai prinsip sesuatu yang sedang diselidiki ya, yang sedang diselidiki, dipelajari atau sebagainya. Jadi ada sesuatu nih yang ingin dipelajari, ini apa sih? Misalnya kita mengamati sebuah benda langit misalnya ya, itu yang menyala di langit itu apa misalnya. Nah, orang-orang dulu tuh kan pasti dia mengeluarkan semua pemikirannya, melakukan observasi, penelitian, diteliti, oh itu ternyata bulan misalnya ya, sampai akhirnya orang menentukan oh itu adalah bulan dan bergeraknya seperti itu. Nah, jadi awalnya sebuah ilmu sains itu memang dari sebuah realitas yang ada di sekitar kita. Ketika si realitas itu kita pelajari gitu. Nah, itu untuk pengertian pertama. Jadi memang setelah melakukan observasi, setelah melakukan penelitian atau uji coba itu akan menemukan jawaban. Dan jawaban itulah yang diteliti dan kemudian dikembangkan dan akhirnya menjadi bidang ilmu. Nah, pengertian yang kedua yaitu adalah pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik ya. Pengetahuan tentang alam dan dunia fisik. Jadi ini sebenarnya kata lain dari pengertian yang pertama tadi gitu ya. Nah, di sini yang diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman fisik. Jadi sama saja ya, sebetulnya ada terjadinya yang namanya observasi ya, observasi. Seperti itu. Dan lalu akan muncul sebuah ilmu-ilmu tersebut dalam proses pengamatan dan pengalaman fisik tersebut menjadi sebuah ilmu-ilmu yang
ilmu-ilmu dasar yang dipelajari seperti kimia, fisika ya, geologi, zoologi, botani dan sebagainya, banyak sekali. Karena diawali dari sesuatu pengalaman fisik dan pengamatan. Kuncinya itu. Nah, ada pengertian yang ketiga yaitu bidang ilmu pengetahuan atau penelitian yang berhubungan dengan serangkaian fakta atau fakta yang terorganisir secara sistematis yang dapat dijelaskan secara logis dan wajar. Nah, ini sudut pandangnya berbeda. Kalau pengertian yang tadi, yang dua pengertian di atas tadi, itu lebih kepada kepengalaman, observasi, uji coba ya. Nah, sementara kalau yang ketiga ini, pendekatannya lebih kepada serangkaian fakta. Ya, fakta itu adalah sebuah data sebetulnya. Jadi serangkaian fakta. Sehingga kalau disebut sebagai fakta berarti bisa saja sebagai sebuah kejadian gitu ya. Sebuah komunikasi gitu ya. Makanya ada ilmu komunikasi. Sebuah hubungan sosial, makanya ada ilmu sosial masyarakat. Dan ini menjelaskan keilmuan sains itu atau ilmu murni itu juga ada ilmu sosialnya. Nah, setelah itu dari ketiga ini ya, dari ketiga pengertian ini kita bisa simpulkan bahwa keilmuan sains ya atau ilmu murni ini atau ilmu dasar itu adalah awal gitu ya, awal dari sebuah ilmu pengetahuan ya, dari awal sebuah ilmu pengetahuan yang dia bercabang-cabang menjadi ilmu yang berkembang lebih lanjut. Nah, sekarang ada kata kunci berkembang lebih lanjut. Nah, di sini kelanjutan dari keilmuan sains itu adalah keilmuan engineering ya. Nah, keilmuan engineering ini didefinisikan sebagai ilmu yang menerjemahkan hasil keilmuan sains menjadi wujud nyata. Nah, itu ya, menjadi wujud nyata. Disiplin ilmu terapan ini berdasarkan aplikasi dari teori sains untuk memecahkan masalah manusia modern sehari-hari. Jadi, ketika sudah dapat ilmunya ya dari ilmu dasar, kemudian ilmu dasar itu diwujudkan menjadi sebuah produk gitu ya. Nah, produk itu juga bisa produk teknologi berupa alat atau berupa metode ya. Nah, sehingga pembelajaran tentang lebih lanjut tentang keilmuan sains yang menghasilkan sebuah wujud nyata itu masuknya ke keilmuan engineering. Di sini kenapa disebut lebih lanjut? Karena ada juga yang menyebutkan adalah ilmu terapan ya, ilmu terapan. Karena apa namanya? Di sini langkah lebih lanjut ketika si keilmuan itu sudah ada dan pasti ada pertanyaan-pertanyaan ketika oh ya saya tahu nih benda ini misalnya ya benda air itu gitu ya dia kalau misalnya mengamati tentang air itu ya air itu kalau misalnya dibendung terus dia menghasilkan tekanan bisa dimanfaatkan menjadi tenaga listrik gitu ya. Nah, itu kan orang melakukan observasi panjang observasinya sampai menjadi sebuah karya nyata gitu. Nah, ketika mewujudkan karya nyata tersebut, lahirnya keilmuan engineering yang kita mungkin kenal ada teknik fisika ya, ada fisika murni, ada teknik fisika gitu ya. Jadi lanjutan gitu. Ada matematika murni, ada matematika terapan gitu ya. Nah, matematika terapan itu lebih ke produk matematikanya apa gitu. Sementara kalau matematika murni berarti mempelajari tentang dasar si matematika itu sendiri seperti itu. Nah, dari sini ya kita bisa membedakan gitu, membedakan sebuah ilmu ya. Akar kata dari sebuah ilmu itu ternyata dari sini gitu ya, dari sebuah keilmuan dasar dan keilmuan engineering. Oke, kita akan lanjut dulu ya. Nanti kita akan baru tanya jawab. Kita akan lanjut dulu ke keilmuan sains. Jadi saya akan lebih dalam membahas tentang keilmuan sains. Nah, dari keilmuan sains yang ada ya, dari keilmuan sains yang ada, kita bisa menyimpulkan ya, kita bisa mengamati. Ternyata keilmuan dasar itu bisa meliputi 3 hal. Yang pertama meliputi matematika, meliputi pengetahuan alam dan pengetahuan sosial. Kenapa matematika di atas? Ya karena kita tahu matematika adalah induknya atau ibu dari sebuah keilmuan di mana seluruh ilmu pengetahuan itu pasti menggunakan perhitungan gitu ya. Sehingga matematika menjadi disebutkan sebagai ilmu hitung dan ilmu yang ya istilahnya
induknya dari ilmu pengetahuan seperti itu. Walaupun kenapa seperti itu? Karena memang di setiap aspek kehidupan itu ilmu hitung itu ada. Jadi bukan kata matematikanya, tapi ilmu hitungnya gitu ya. Ilmu hitungnya itu ada. Ilmu perhitungan, ilmu misalnya apa? Perspektif. Kalau misalnya di dunia seni pun, bahkan di dunia seni pun ya sepertinya di seni kayaknya nggak ada hitung-hitungannya, kata siapa? Di dunia seni itu ada hitungannya, seperti ketika menggambar perspektif itu harus bisa membedakan mana yang terlihat jauh dan terlihat dekat. Nah, itu ada perhitungannya. Nah, itu kalau dari sisi ini ya dasarnya kenapa matematika menjadi yang pertama. Terus kemudian baru ilmu pengetahuan alam yang dimana di sini ada pengetahuan dasarnya juga, di samping ada matematikanya di dalam. Cuman di sana ada pengetahuan yang lain, yaitu ilmu yang tentang memahami atau mendalami tentang alam semesta ya, yang meliputi bisa fisika, kimia gitu ya, biologi ya, astronomi, geologi dan sebagainya. Semua yang berhubungan dengan alam semesta. Baik alam semesta besar, makro, atau alam semesta kecil, mikro ya. Kalau mikro seperti atom ya, kalau di biologinya seperti bakteri dan sebagainya. Nah, di sini adalah ilmu pengetahuan alam. Lalu ada juga ilmu pengetahuan sosial yang menjadi dasar sebuah ilmu murni, yaitu ilmu yang mempelajari atau sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia. Nah, dari sini lebih ke hubungan antar manusia ya, antar manusia dan lingkungan sosialnya. Ya seperti ilmu ekonomi, sosiologi ya. Nah, akuntansi itu sebetulnya ada teknik akuntansinya juga ya, ada akuntansi dasar macam-macam. Sehingga saya masukkan juga ke akuntansi. Ilmu politik juga, ilmu hukum juga sama karena berhubungan dengan sosialnya. Nah, ilmu sosial pun menghasilkan sebuah produk ya, produk-produk teknologi ya berupa apa namanya? Ya, penemuan-penemuan tentang di bidang ekonomi ya, cara teknik penjualan, inovasi penjualan dan sebagainya. Nah, itu ada tahapan selanjutnya di ilmu engineering. Nah, kemudian, dari ini tiga bagian besar ya, tiga bagian besar yang kita ketahui bahwa yang bisa kita tarik kesimpulannya. Kita bisa tarik kesimpulan ternyata keilmuan sains itu ada tiga bagian besar seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke keilmuan engineering ya. Nah, di mana di sini keilmuan engineering ada tindak lanjut ya, tindak lanjut dari si keilmuan teknik atau keilmuan terapan. Karena di sini saya menulisnya sebetulnya keilmuan teknik, padahal di sini sebenarnya agak kurang tepat karena sebetulnya yang lebih tepat adalah keilmuan terapan gitu ya. Ilmuwan terapan di mana kenapa disebut terapan? Karena dia menerapkan keilmuan murni. Keilmuan murni untuk menghasilkan sebuah produk gitu ya, untuk menghasilkan sebuah produk. Nah, contohnya misalnya keilmuan tentang mekanika, teknik ya, teknik kimia, teknik mesin, teknik industri. Memang di depannya teknik, tapi ini sebenarnya ilmu terapan gitu ya. Teknik sipil, arsitektur ya, astronomi itu sendiri masih masuknya ke keilmuan engineering yang ujungnya bisa menghasilkan sebuah produk-produk astronomi. Nah, kemudian yang nomor 9 ini adalah teknik informatika. Nah, ini menariknya karena saya akan lebih banyak membahas tentang si keilmuan engineering yang sedang kita pelajari yaitu teknik informatika seperti itu. Nah, oke, baik. Kita akan bahas tentang keilmuan informatika ya. Nah, tadi kan secara umum ya, secara umum sudah kita bahas ya keilmuan secara global seperti apa, terbagi menjadi dua. Terus ilmuwan sains dan keilmuan engineering, lalu kita akan mengkerucut lebih kecil lagi ke keilmuan yang berada di informatika ya, itu yang ada di lingkungan kita ya. Nah, dari keilmuan informatika itu sendiri ya, kita saya mengamati di sini ada tiga bagian besar dalam dunia komputer, dalam dunia informatika lah ya. Karena informatika itu sendiri sebenarnya akar katanya dari informasi ya, dari informasi sebetulnya. Nah, kemudian ada matematikanya juga gitu ya, dan ada elektronya juga gitu ya. Nah, di situ bahkan ada manajemennya juga gitu ya, manajemen juga sehingga berbagai ilmu-ilmu dasar bergabung dan akhirnya membentuk kelompok-kelompok besar gitu ya, kelompok-kelompok besar yang bisa kita kelompokkan. Nah, yang pertama saya akan bahas teknik informatika karena di sini ada tiga ya, teknik informatika, sistem informasi dan teknik komputer. Apa itu teknik informatika ya? Secara umum ya, teknik informatika itu menekankan kemampuan dalam merancang dan mengembangkan ragam algoritma komputasi
Nah, jadi mengembangkan algoritma komputasi. Nah, di sini algoritma komputasi itu apa sih? Nah, algoritma komputasi itu kan sebetulnya dasar dari sebuah program, dasar dari sebuah software. Jadi bisa diambil sederhananya bahwa teknik informatika itu akan mempelajari sebuah software, sebuah pembuatan sebuah software, cara membuatnya seperti apa, dari mulai manajemen proyeknya gitu ya, sampai ke codingnya seperti apa gitu ya, sampai ke cara pendistribusiannya seperti apa. Nah, sinilah ilmu teknik informatika yang kita pelajari. Nah, bila kita lihat di beberapa perguruan tinggi ya, ini ada variasi nama prodinya. Jadi ada prodi teknik informatika seperti yang di kita, ada prodi ilmu komputer ya, ada prodi ilmu komputasi, terus ada juga cuman informatika, ada ilmu informatika juga ya, ada matematika komputasi ya, padahal isinya sebenarnya informatika juga gitu dan lain sebagainya. Nah, intinya ya di sini menekankan kepada pembuatan software atau pembuatan sebuah aplikasi. Nah, dari sini bisa berkembang lagi sih ya, bisa berkembang lagi menjadi nanti sub-sub lagi dari si informatika itu sendiri, nanti berkembang lagi menjadi sub-sub lagi menjadi spesialisasi gitu ya, spesialisasi dari pembuatan software. Karena setelah masuk ke dunia programming di informatika itu tidak semuanya bisa dikuasai secara mendalam, pasti memiliki sesuatu spesialisasi dari yang ingin didalami. Misalnya seseorang itu dia pasti lebih misalnya memilih ke programming Android misalnya. Oh, berarti ke Android dia fokusnya. Ya, ketika dia disuruh untuk membuat program berbasis web belum tentu bisa gitu atau belum tentu mahir karena dia spesialisasinya di sana. Nah, karena untuk mempelajari sebuah aplikasi Android saja itu juga membutuhkan banyak effort ya, banyak sumber, banyak usaha gitu ya. Apalagi mempelajari keseluruhan gitu. Nah, nanti pada ujung-ujungnya juga informatika itu memiliki spesialisasi untuk masing-masing bisa menguasai hal tersebut. Nah, dari sini bisa ada tujuan dari informatika yaitu dirancang untuk memenuhi kebutuhan terhadap tenaga-tenaga muda yang terampil dan profesional di bidang teknologi informasi melalui pemanfaatan ilmu komputer, diantaranya desain algoritma dan implementasinya untuk mengembangkan perangkat lunak. Nah, di sini ya kata-katanya untuk mengembangkan perangkat lunak. Perangkat lunak yang berkualitas hingga pemutahiran aplikasi atau development aplikasi ya, mengupdate aplikasi yang bisa berbasis kecerdasan buatan atau robotik ya, atau pengolahan informasi multimedia, keamanan informasi, jaringan serta pengolahan data besar ya, big data ya, seperti itu. Nah, di sini jadi sudah terlihat, sudah ada penyurusan-penyurusan bisa ke AI, artificial intelligence ya, kecerdasan buatan atau ke robotika ya. Nanti hubungannya ke hardware, terus bisa juga ke pengolahan multimedia di sini ya. Nah, ini lebih ke tampilan multimedia, mungkin lebih masuknya bisa ke dunia digital multimedia ya, seperti itu. Keamanan informasi di sini mungkin bisa ke keamanan jaringan juga ya, keamanan jaringan, terus keamanan suatu platform informatika, nah arahnya ke sana, ke cyber security, nah larinya ke sana. Serta untuk pengolahan data besar. Nah, pengolahan data besar juga ini menjadi isu yang sangat menarik saat di akhir-akhir ini karena pengolahan data yang besar menghasilkan beberapa ilmu baru seperti data mining ya, terus ada big data, ada machine learning. Nah, yang ujungnya data yang besar ini dimanfaatkan untuk base knowledge AI, base knowledge-nya artificial intelligence seperti itu. Oke, ini saya berbicara tentang informatika. Sekarang kita bicara lagi tentang sub yang lain, yaitu sistem informasi. Nah, ini ya. Kenapa saya ajukan ini? Karena kadang-kadang juga ada di masyarakat itu tidak bisa membedakan mana teknik informatika, mana sistem informasi, mana yang teknik komputer gitu ya. Anggapannya biasa masyarakat yang namanya kita kuliah di informatika, kita segala bisa gitu ya. Terus disuruh ngerjain Corel Draw karena berhubungan dengan komputer gitu ya. Padahal itu salah kaprah gitu. Karena bidangnya bukan ke sana gitu. Itu hanya keterampilan tambahan kalaupun kita bisa seperti itu. Baik, kita lihat ke sistem informasi. Nah, di sini sistem informasi menekankan kemampuan dalam merancang ya, dalam merancang, mengembangkan
dan menerapkan sistem informasi organisasi. Nah, ini nih hati-hati membacanya, di sini ada beberapa kata kunci yang harus diingat. Jadi sistem informasi itu lebih ke perancangan, pengembangan, dan penerapan sistem informasi. Nah, di mana pengertian sebuah sistem informasi itu lebih luas dibandingkan informatika. Jadi kalau kita berbicara sebuah sistem, sistem itu terdiri dari komponen-komponen ya. Nah, komponen-komponennya bisa berupa manusia, bisa berupa prosedur-prosedur yang saling berkaitan ya, satu sama lainnya, yang memiliki tujuan yang sama. Nah, itulah adalah pengertian sebuah sistem. Bila ditambahkan kata informasi, sistem informasi berarti di dalam sistem tersebut memiliki suatu bagian yang berfungsi untuk menampilkan informasi. Nah, seperti itu ya. Nah, proses untuk menampilkan informasi itu pada saat ini ditampilkan menggunakan media komputer atau software. Nah, seperti itu. Jadi media untuk menampilkan sebuah informasi itu menggunakan sebuah sistem komputer. Bagaimana dia menginput datanya, mengolah datanya sampai menampilkan atau menyajikan datanya. Ada yang berbasis Android, ada yang berbasis web gitu ya, atau bahkan yang berbasis desktop. Jadi software itu yang tadi kita pelajari di informatika itu adalah bagian sebetulnya, bagian dari sebuah sistem informasi dalam sebuah organisasi. Saya ambil contoh yang sederhana. Kampus kita gitu ya, kampus kita ini sebuah sistem sebetulnya ya, sebuah sistem. Nah, di dalam sistem itu sendiri sebetulnya bisa terbagi-bagi menjadi sistem informasi yang lebih kecil lagi. Contohnya, misalnya saya ambil lagi skup yang lebih kecil, sistem informasi penerimaan mahasiswa baru misalnya seperti itu. Nah, kalau judulnya seperti itu berarti ada sebuah sistem yang di situ ada regulasi, ada tahapan-tahapan, ada komponennya, ada orang-orang yang terlibat dan ada softwarenya juga gitu ya. Karena di situ ada judulnya adalah sistem informasi, berarti pasti ada software di situ. Nah, di sini kita sebutnya sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, berarti di sana ada proses di mana proses pendaftaran seperti apa. Apakah langsung datang mengambil berkas atau bisa secara online? Apabila online berarti kan di situ sudah mulai ada singgungan dari software informatika ya. Nah, mulai di situ diolah, lalu nanti ada jadwal untuk tesnya gitu ya, dari hasil tes diinput lagi ke software untuk menghasilkan sebuah nilai, dari nilai nanti ada proses di mana klasifikasinya seperti apa dan sampai menghasilkan oh ya yang lulus dari penerimaan mahasiswa baru adalah berapa orang begitu ya. Bahkan proses untuk menampilkan yang lulus berapa orang itu menggunakan sistem gitu ya, menggunakan sistem untuk mengeluarkan si informasi tersebut yaitu menggunakan software ya untuk bisa ditampilkan seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya sistem informasi itu adalah sebuah sistem yang lebih luas dibandingkan informatika, di mana kalau misalnya dalam perguruan tinggi ketika orang mengambil jurusan sistem informasi berarti dia akan mempelajari sebuah sistem, merancang sebuah sistem gitu ya. Jadi dia akan mengurutkan komponen-komponen apa saja yang diperlukan untuk membangun sebuah sistem. Contoh tadi ya, seperti sistem informasi akademik atau sistem informasi mahasiswa baru ya, penerimaan mahasiswa baru. Dia harus menentukan komponen apa saja. Oh, dalam sistem informasi penerimaan mahasiswa baru itu pasti ada komponen mahasiswanya gitu ya. Ada komponen calon pendaftarnya, ada komponen informasinya atau softwarenya, ada komponen prosedurnya gitu ya dan lain sebagainya. Itu nanti akan kalian pelajari juga di mata kuliah sistem informasi manajemen ya. Ini hanya sekilas saja. Nah, lalu di sini kenapa kok bisa dibikin sebuah prodi ya di sana ya, karena ada tujuannya gitu ya. Tujuannya untuk membuat apabila sebuah perguruan tinggi membuka sebuah jurusan sistem informasi itu akan mencetak seorang analis gitu ya. Mencetak seorang analis, melatih seorang analis, junior analis dalam merancang sebuah sistem. Di mana dia akan dibekali semua pengetahuan bagaimana merancang sebuah sistem. Tidak lebih mendalam dalam membuat software, tapi pasti bisa bikin software. Karena bagaimana dia bisa menganalisa kalau dia tidak bisa bikin software, walaupun mungkin tidak mendalam. Cirinya biasanya kalau di sebuah jurusan sistem informasi itu pasti ada mata kuliah manajemen ya. Manajemen di sini lebih banyak karena melihat hubungan dari
aktor satu dan aktor kedua, atau di sini disebutnya sebagai komponennya ya gitu. Nah, itu harus mempelajari ilmu manajemen. Nah, sehingga kalau digabungkan ya ada prodi yang namanya manajemen informatika ya, ada juga yang sistem informasi, ada yang manajemen sistem informasi, ada yang manajemen informasi juga gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga ada sisi ilmu manajerial yang masuk ke dunia informatika gitu. Otomatis kalau sistem manajerial itu tidak akan terlalu banyak programmingnya gitu. Tapi pasti ada karena ada sisi analisis programming bagaimana menerapkan dalam sebuah sistem seperti itu. Nah, biasanya kurikulumnya ini lebih mendekatkan kepada strategi bisnis ya, strategi bisnis dari sebuah perusahaan, mempelajari bisnis perusahaan itu seperti apa berjalannya, lalu dirancang dan dibangun sebuah sistemnya seperti itu. Nah, tadi yang saya bilang bahwa tujuannya untuk sistem informasi adalah mencetak seorang analis. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ke teknik komputer ya. Nah, teknik komputer. Apa itu teknik komputer? Nah, teknik komputer atau ada yang mengenalnya sebagai computer engineering adalah keilmuan di bidang komputer yang mengintegrasikan teknik elektro. Nah, di sini sudah mulai deket-deket ke elektro. Ya. Dan, nah di sini ada lagi tambahannya mengintegrasikan ilmu teknik elektro dan ilmu komputer ya dalam mengembangkan seperangkat sistem ya, sistem perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software dan network atau jaringan ya. Nah, jadi di teknik komputer itu pembelajarannya lebih ke hardware, komputer hardware. Tapi di komputer hardware ini bukan hanya merakit komputer ya, tapi merancang sebuah alat gitu ya, merancang sebuah alat. Jadi dia memprogram si sebuah microcontroller atau chip ya, atau prosesor komputer gitu ya, dibuat sebuah software seperti BIOS seperti itu dan sebagainya. Nah, biasanya prodi ini memakai nama teknik komputer atau sistem komputer. Nah, di sini yang biasanya yang orang lebih suka ke elektro, nah ambilnya ke sini biasanya, mengambilnya ke sini. Nah, di sini tujuannya adalah menguasai cara pemrograman seperangkat elektronik ya. Ya, teknisi elektro arus lemah yang lebih berfokus pada sistem sirkuit digital. Nah, sistem komunikasi digital pada frekuensi radio ya. Terus juga elektronika sebagai bagian dari komputer secara menyeluruh. Nah, jadi di sini belajar programming nggak belajar, tapi programnya beda gitu. Programnya memprogram mesin gitu, memprogram listrik ya. Yang bahasa pemrograman yang dipelajari juga pasti tidak sama dengan yang ada di teknik informatika atau di sistem informasi seperti itu. Oke, ini adalah 3 bagian besar yang berada di keilmuan informatika. Baik, ya oke. Baik, sekarang kita masuk sesi tanya jawab ya, karena sebetulnya materinya sudah sampai ke sini, bahan materi kita untuk diskusi. Silahkan silahkan dulu yang mau bertanya ya, silahkan. Oke. Siti Hati ya di sini. Ada Sri Hati. Silakan Sri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak izin jawab, tapi kayaknya rada di luar topik ya. Oh. Nggak apa-apa. Izin jawab. Yang bertanya apa nih? Balik ya. Maaf, ini suara dari mana ya? Tolong di mute dulu. Balik. Balik ya. Halo, ini siapa yang bocor? Tolong di mute dulu. Ya, silakan Sri. Ya. Gini Pak, pertanyaannya. Kan ada istilah kecerdasan buatan ya Pak ya? Ya, itu betul. Kan contoh-contoh di luarnya itu kayak membuat robot-robot pintar gitu Pak. Ya, itu masuknya kemana ya Pak? Ada bentuk fisiknya gitu loh Pak. Masuknya kemana ya Pak? Jadinya ke teknik informatika, ke sistem informatika, apa ke ilmu komputer gitu Pak? Oh, ya. Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih Sri, bagus ya pertanyaannya. Jadi begini, yang fenomena yang terjadi itu bisa disebut fenomena ya, karena sebetulnya banyak munculan robot-robot pintar gitu.
Nah, sebetulnya kalau dunia yang robot-robot pintar itu sudah lebih spesifik ya keilmuannya. Keilmuannya lebih spesifik yang kita kenal sebagai robotika sebetulnya ya, robotika. Nah, di robotika itu sebetulnya kolaborasi dari beberapa komponen. Ya, salah satunya dari komponen elektro yang ada di teknik komputer dan komponen teknik informatika ya, dari berupa softwarenya gitu, software untuk antar mukanya. Nah, sehingga sudah terciptanya AI itu sendiri kan dasarnya dari teknik informatika. Nah, jadi dia membutuhkan sebuah software bagaimana si alat itu bisa jadi cerdas gitu kan ya. Nah, sehingga dikawinkan nih si program AI ke sebuah alat baru. Nah, alat itulah yang disebut sebagai robot gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kalau dibilang robot cerdas itu sudah masuknya lebih tinggi lagi, bukan lebih tinggi, lebih bawah lagi ya. Kalau tinggi kan lebih ke dasar ya, lebih lanjut lah, level lebih lanjut dari yang tiga bagian tadi seperti informatika, sistem informasi dan teknik komputer, yaitu robotika gitu ya, masuknya ke robotika. Sama halnya seperti keilmuan big data atau machine learning. Nah, itu sebetulnya percabangan dari si informatika itu sendiri begitu. Cuman kalau robotika itu gabungan antara si teknik komputer dan si informatika. Nah, sehingga yang berada di informatika dia bisa masuk ke robotika gitu ya. Dan yang ada di teknik komputer juga bisa masuk ke robotika. Ketika sudah mengerucut, nah dia pasti memfokuskan ke pembelajarannya gitu ya. Misalnya kalau robotika ya berarti kan belajar tentang AI. Nah, di mana AI itu kan harus tahu base knowledge-nya apa gitu ya. Berarti harus menguasai bagaimana membangun sebuah base knowledge ya, base knowledge yang nanti akan digunakan ke software AI itu sendiri. Ya, seperti itu Sri. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Atau ada yang lain yang mau menambahkan? Silakan biar rame kuliahnya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Ari ya, Ari Supriyatna, silakan. Kalau bikin robotnya itu dibuatnya pakai Arduino bisa nggak sih, Pak? Bisa, itu salah satu softwarenya ya, salah satu software untuk merancang sebuah itu gitu, sebuah robot. Tapi kan biasanya kalau Arduino itu dia baru ke perintah-perintah ya, baru ke perintah si alat tersebut gitu. Misalnya perintah sensor seperti itu kan ya. Masih ke lingkupnya lebih ke apa ya namanya, lebih ke perintah-perintah dasar lah gitu. Tapi kalau sudah yang digabungkan dengan AI itu udah levelnya lebih lanjut gitu. Jadi harus ada dulu si program AI-nya gitu ya. Program AI-nya ada dulu baru digabungkan seperti itu. Tapi untuk awalnya bisa belajar dari situ dulu gitu, dari Arduino dulu gitu. Ya, seperti itu. Kalau program AI itu aplikasi pun. Gimana? Coba diulang. Agak putus-putus. Kalau program AI itu sebuah aplikasi, Pak. Iya, betul, sebuah aplikasi. Contohnya ya, saya kasih contoh sebuah program AI itu seperti machine learning ya. Nah, machine learning itu juga sebenarnya salah satu bidang ilmu sih. Jadi si AI itu kan disebutnya sebagai software cerdas. Jadi software yang bisa memiliki kecerdasan dari base knowledge yang sudah dibentuk gitu. Base knowledge yang sudah dibentuk atau base knowledge di sini adalah sebuah data yang dikumpulkan secara banyak. Jadi kalau bikin program AI itu nggak bisa hanya datanya cuma 10 gitu ya. Itu pasti beberapa bisa ratusan, bisa ribuan. Contoh paling sederhana ketika kita apa ya, yang paling gampang itu adalah seperti kita browsing di YouTube lah ya misalnya. Kita belum punya akun misalnya ya, kita baru browsing-browsing aja, terus kita misalnya mencari video tentang pertandingan sepak bola, contohnya kayak begitu. Nah, begitu setelah itu terus kita mencari beberapa video yang sama pokoknya tentang pertandingan sepak bola. Nah,
setelah beberapa saat kemudian ya, waktu misalnya kita close lalu kita buka lagi gitu ya kemudian di beberapa waktu kemudian, tiba-tiba di sana ada suggestion ya. Suggestion yang kita sebetulnya belum cari gitu, tapi ada suggestion yang berhubungan dengan yang kita cari duluan gitu ya. Nah, suggestion itu dia menyimpulkan bahwa kita pasti nyari ini gitu ya. Dasarnya dari mana ya? Dari base knowledge yang kita cari sebelumnya. Nah, itu contoh AI gitu ya. Contoh AI yang digunakan untuk rekomendasi pencarian seperti itu. Oke. Nah, untuk yang robot otomatis base knowledge-nya banyak ya. Jadi kalau misalnya dia jalan gitu ya, terus di depan itu sensornya nyala karena ada dinding. Nah, harus kayak gimana? Harus ada penjelasannya. Dimasukin gitu. Satu-satu mungkin di input kalau kayak gini kayak gimana, if gini kayak gimana. Sampai dia nggak bentuk. Jadi begitu ada benda di depan dia berhenti atau belok. Nah, itu udah suatu proses ketika si base knowledge-nya sudah cukup gitu ya. Kalau nggak ada base knowledge ya jadi tabrak aja terus gitu kan. Karena nggak ada informasi tentang itu gitu. Nah, Kayak memakai seperti itu. sensor jarak gitu ya, Pak? Ya, seperti itu, sensor jarak gitu. Cuman lebih ke interaktif si ininya, robotnya gitu. Oke, ada lagi? Sebenarnya topik AI itu nanti kita bahas ya, kita bahas khusus di pertemuan keberapa ya tentang kecerdasan buatan. Ya pasti banyak lah ini. Tapi nggak apa-apa, kita sedikit-sedikit bahas nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Silakan ada lagi yang mau bertanya mungkin tentang keilmuan, sains atau engineering atau dan lain sebagainya atau apapun lah ya tentang teknologi, silakan. Oke, saya sambil absen ya. Ada 29 orang ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya bebas. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, baik, saya akan melemparkan sebuah topik yang mungkin bisa dibahas secara bersama-sama. Kalau misalnya bagaimana ya menurut Anda sekalian, posisi keilmuan agama itu ada di mana? Apakah ada di keilmuan dasar atau di keilmuan engineering? Silakan, siapa yang punya pendapat? Ya, 10 detik diam semua. Entah ngerti atau bingung. Saya ngitung detik loh ini. Ya, silakan jangan takut ini ya, jangan takut salah ya. Namanya kita diskusi, kita brainstorming gitu ya. Biasakan mengutarakan pendapat gitu ya. Nggak masalah kalau salah. Ilmu agama itu adanya di mana sih gitu ya gitu. Takut di demo Pak kalau bahas boleh, agama, Pak. Ya, gimana? Boleh jawab ya, Pak? Silakan. Ini secara logika aja ya, Pak. Betul. Memang kita ini brainstorming. Kalau menurut saya itu sebagai ilmu dasar, Pak, konsep dasar. Ya, betul. Karena kan agama itu sesuatu yang harus ditanamkan dari kecil gitu kan. Ya. Dari dini gitu. Maka ilmu dasar kalau menurut saya. Ya, oke, betul. Ya, saya sependapat ya, karena memang agama itu adalah masuknya ke ilmu dasar gitu. Dasar sebelum belajar apa-apa, bahkan kadang-kadang kita harus belajar itu dulu gitu. Nah, sangat memiliki peran besar keilmuan agama itu untuk membentuk sebuah keilmuan yang baru gitu ya. Bila sebuah keilmuan tanpa adanya gitu ya keilmuan agama gitu ya. Biasanya itu menghasilkan keilmuan-ilmuan yang tidak berdasar biasanya ya, yang bukannya tidak berdasar ya, biasanya si ilmu itu biasanya dipakai untuk yang tidak baik gitu, malah melukai. Karena sebetulnya dari ilmu agama itu sendiri kan sudah diajari bagaimana supaya kita menyebarkan kebaikan, seperti itu. Otomatis ilmu yang kita pelajari itu harus bisa bermanfaat, harus bisa memiliki suatu perbaikan kepada yang lingkungan kita, sekitar kita, seperti itu. Nah, oke, baik. Nah,
Ya bagus ya, jawabannya memang seperti itu sih. Saya mengarahkannya ke sana supaya lebih ke pencerminan. Kita fokusnya ke keilmuan apa segala macam, tapi sebetulnya ada satu ilmu dasar yang sangat penting yang mendasari keseluruhan keilmuan. Bahkan kadang-kadang keilmuan engineering belajar dari keilmuan agama, dari contoh-contoh ya, contoh-contoh yang tersirat yang ada itu bahkan dipelajari secara mendalam seperti itu. Jadi sangat penting juga keilmuan agama dalam kehidupan kita. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat, silakan. Nah, sekarang saya tanya lagi, bagaimana tentang keilmuan seni? Itu gimana? Apakah Seni termasuk masuknya keilmuan engineering, Pak. engineering? Oke, ada lagi pendapat yang lain? Pendapatnya cuma 2 ya, antara engineering atau ilmu dasar ya, sebetulnya itu. Ya, saya juga sih menurutnya engineering ya Pak. Soalnya kan di sini juga banyak ada konsepnya gitu Pak. Ya, konsepnya ya. Lebih konsep gitu, kayak polanya apanya gitu. Ya, betul. Oke, ada lagi, silakan. Ada yang bilang tadi mau engineering ya, silakan. Apakah ada yang mau berpendapat itu adalah seni murni? Ada ya jurusan seni murni kan? Nah, ada juga jurusan apa namanya? Ini apa namanya? DKV, Desain Komunikasi Visual. Dia berada di bawah Fakultas Seni biasanya. Nah, jadi sebetulnya bisa disimpulkan seni itu masuknya ke 2 bidang, tergantung apa yang dipelajarinya. Karena ada seni murni, ada seni terapan ya. Kalau seni terapan ya, kalau disebutnya teknik seni itu nggak nyambung gitu ya, karena seni nggak akan nggak seperti itu gitu. Jadi seni terapan itu kayak semacam produk-produk yang dari hasil seni gitu ya, dari hasil seni gitu. Nah, sementara si ilmu murninya seninya itu sendiri ada gitu. Seni murni yang mempelajari tentang bentuk gitu ya. Kalau misalnya seperti di seni murni itu dia mempelajari tentang bentuk dulu, dasar bentuk itu seperti apa, seperti itu. Nah, ketika dia sudah menguasai bentuk, dia bisa cara menggambar yang baik itu seperti apa, melukisnya seperti apa. Bukan hanya rasa di situ yang dipelajari, tapi teknik ya, teknik melukis seperti apa, teknik menggambar seperti apa. Nah, kemudian berkembang lagi ada DKV, Desain Komunikasi Visual, di mana di situ ketika dia sudah bisa menggambar, bisa melukis gitu ya, menciptakan sesuatu, dia bisa mendesain sebuah produk ya, tampilan sebuah produk. Desain tampilan produknya kayak gimana, bentuknya seperti apa, harus bagus gitu ya. Nah, harus bisa mudah dilihat, bisa mudah istilahnya tidak apa ya, ya yang namanya ada sentuhan seni pasti indah dilihat lah gitu ya. Itulah alasannya kenapa ya kalian mungkin tahu ITB ya, di situ ada jurusan seni kan? Nah itu ya, Ada, Pak. ada jurusan seni di sana gitu. Padahal di sana teknik semua yang belajar ya, teknik fisika, kimia, biologi. Kenapa di sana ada jurusan seni? Karena begitu misalnya dari bidang lain, katakanlah di bidang fisika membuat sebuah alat gitu ya, terus alatnya kotak gitu ya, nggak bagus gitu, tanpa ada sentuhan seni. Nah begitu ada anak dari seni, bentuknya ditambahkan seperti apa sehingga si tampilannya bisa lebih menarik. Jadi ada keseimbangan gitu ya, ada keseimbangan ketika mempelajari fungsi dan tampilan gitu ya. Tampilannya juga harus diperhatikan gitu supaya yang makainya juga terlihat nyaman, terlihat ya menyukai si produk tersebut seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, Pak, mau bertanya, Pak. Boleh, silakan. Rafil ya. Ya, kalau misalkan berbicara tentang engineering, kalau kan tadi dikatakan bahwa agama itu keilmuan dasar ya Pak ya, yang mendasari engineering pada nantinya. Ya. Nah, kalau suatu saat nanti menjadi kontradiktif gimana Pak? Kontradiktif gimana maksudnya? Ya, jadi di keilmuan engineering-nya itu apa ya, kayak ya kontradiktif dengan hal agama gitu Pak, jadi saling bertentangan Pak. Ya, ya ngerti saya. Oke, saya ngerti. Maksudnya begini.
Kalau agama kan sebetulnya lebih menanamkan tentang moral ya, lebih menanamkan tentang moral, terus cara kita istilahnya beribadah, bersyukur gitu ya, terus bermanfaat dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang baik gitu. Tapi di agama juga kan disiratkan kalau yang buruk itu seperti apa dan efeknya seperti apa. Artinya diperkenalkan ada baik dan buruk. Nah di sini juga kita bisa ambil kesimpulan. Karena di agama sudah bukan di agama ya, jadi saya nggak ngambil alasan agama. Karena memang pada dasarnya gitu ya, pada dasarnya segala sesuatu itu berpasangan gitu ya, berpasangan. Ada baik, ada buruk gitu. Itu pasti ada di segala aspek. Di segala aspek itu pasti ada. Sehingga ketika seseorang mempelajari sebuah ilmu, nah itu kembali lagi ke orangnya. Ini ilmu mau dipakai baik atau jahat gitu. Itu aja ya. Kalau dipakai baik ya berarti ya udah itu bisa bermanfaat ya, selaras dengan agama yang diajarin gitu ya, dengan ajaran-ajaran yang dia pelajari. Tapi kalau misalnya dia buat jahat gitu ya, dia buat jahat ya otomatis dia berada di sisi yang lain gitu, di sisi yang bukan sisi kebaikan tapi sisi keburukan, yang dimana itu sebagai penyeimbang juga, penyeimbang dari sisi kebaikan kan. Nggak mungkin ada yang baik kalau nggak ada yang buruk gitu kan. Ya, karena itu sebagai penyeimbang, sehingga kita nggak bisa berdebatkan karena memang itu berpasangan, selalu ada gitu. Di mana ada yang baik, ada yang buruk. Kalau semuanya baik, itu nggak ada yang buruk, berarti selesai, nggak rame ya. Nah, pasti ada yang buruknya gitu. Nah, ketika ada yang buruknya, pasti ada yang baiknya. Jadi ada dua hal yang selalu berpasangan gitu. Dan ada satu lagi sebetulnya di antara dua hal itu, yaitu transisi, masa transisi, tempat transisi. Jadi kadang dia baik, kadang benar gitu kan ya. Itu tengah-tengah lah gitu. Ibaratnya kayak siang dan malam, ini tengah-tengahnya maghrib gitu. Jadi kadang atau subuh lah ya, subuh atau maghrib. Jadi ada terang, ada rempang gitu. Nah seperti itu. Nah itu berarti suatu istilahnya saya bilang itu suatu keniscayaan atau suatu hukum alam lah ya. Segala sesuatu berpasangan gitu. Mungkin itu penjelasannya. Ada yang mau berpendapat lain, silahkan. Berarti Pak, kalau misalkan suatu saat saya bikin aplikasi buat perhitungan togel, nggak apa-apa Pak. Ya silahkan, tapi ada konsekuensinya kan. Nah, konsekuensinya itu yang pasti ada dari sisi lain yang akan menyerang gitu kan ya. Pasti ada gitu. Jadi apapun tindakan kita itu pasti ada lawannya, itu pasti ada lawannya gitu ya. Selama siap dengan konsekuensinya ya silahkan gitu ya. Gitu. Tinggal milih kan mau tinggal di mana gitu kan. Mau tinggal di sisi yang mana gitu. Nah, itu kan manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Makanya ada reward dan punishment-nya kan. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi? Nah, oke. Kalau tidak ada, saya akan mengajukan satu pertanyaan yang mungkin ini menarik ya. Bagaimanakah ya kita menyatakan suatu kebenaran itu adalah benar? Nah, sekarang kita ngomong filsafat nih. Silakan. Ada yang mau berpendapat, silakan. Bagaimana caranya kita menyatakan bahwa ini benar gitu? Nah, gimana? Itu sebenarnya dasar ketika penciptaan sebuah ilmu dari sana. Mereka mencari suatu kebenaran dulu. Dan dinyatakan itu benar. Apa dasarnya? Ayo. Mulai ini coba di, difikirkan. Bagaimana cara menentukan bahwa sesuatu yang benar itu adalah benar? Kalau di pertanyaannya dibalik, bagaimana menyatakan bahwa sesuatu yang salah itu adalah salah, gitu kan ya? Sama aja kan, konteks pertanyaannya sama aja gitu. Tapi caranya bagaimana? Begitu. Gimana? Saya hitung detik lagi nih.
Ya, 10 detik nggak ada yang jawab. Yuk, bagaimana? Subjektif sih Pak kalau berbicara tentang kebenaran apa? Silakan, nggak apa-apa, nggak masalah. Subjektif ya, Ya, menurut Rafil kebenaran itu subjektif, berarti keburukan itu juga subjektif dong. ya Pak kan kalau kebenaran itu biasanya terikat sama dogma ya Pak ya. Ah, Dogma. Nah, kan hal buruk pun jika dipercayai oleh orang banyak bisa menjadi kebenaran Pak. ya, sesuatu yang buruk bila diulang-ulang dalam jangka waktu yang lama menjadi benar gitu kan ya. Nah, itulah yang namanya dogma gitu. Tapi ada satu, kita melupakan cara gitu. Kita melupakan cara bagaimana kita mencari kebenaran. Nah, caranya apa? Yaitu begini. Ketika kita mencari suatu kebenaran, sesuatu tentang yang kita cari itu benar atau salah, kita harus mencari dari berbagai sudut, dari berbagai referensi, dari berbagai sumber gitu ya. Jadi jangan dari satu sumber ya. Ini sih sebetulnya bekal juga ya, bekal dalam menganalisis. Oh, kata orang gini, oke, terima dulu. Kata orang gini, oke, terima dulu semua. Bila itu sebuah kebenaran, maka dia akan mengerucut ke satu definisi. Jadi ada versinya pasti mungkin beda, tapi tujuannya sama gitu. Tujuannya sama dan akhirnya terbukti kalau memang kita menelusuri dengan benar dan kalau kita sudah mulai membacanya dari berbagai sudut pandang gitu ya. Contoh ya, contoh sederhana. Dulu orang ada yang namanya penemu namanya Copernicus. Sudah pernah tahu? Copernicus masih ada yang ingat? Yang Ya Pak, menyatakan Nikolaus Kopernikus. ya itu, yang menyatakan bahwa kita itu mengelilingi matahari gitu kan ya. Nah, pada saat itu ya kan orang itu berpendapat enggak, bumi itu sebagai pusat gitu ya. Nah, di situ terjadi dogma kan, terjadi pemaksaan ilmu. Tapi ada satu yang berpikir seperti itu dan akhirnya ditentang gitu kan. Nah, namun setelah masa Kopernikus selesai, beberapa orang mulai meneliti itu dari berbagai sumber. Nggak ada ya, Kopernikusnya nggak ada kan ya? Udah nggak ada nih karena kan dia dieksekusi. Orang mencari kebenaran kan, mencari, mempelajari ini. Dan ternyata benar kan, kita tuh sebetulnya mengelilingi matahari, bukan kita yang dikelilingi matahari. Nah, proses yang dilakukan oleh para ilmuwan itulah proses pencarian kebenaran. Jadi mencarinya tuh dari berbagai sumber gitu, tanpa tidak terkecuali. Jadi di sini juga sebetulnya sikap seseorang itu ya kalau kita menerima sebuah berita itu harus kita konfirmasi dulu. Kita harus cari dulu berita dari sudut pandang yang lain. Jangan cepat-cepat menyimpulkan bahwa ini berita benar, ini berita buruk gitu ya. Nah, kalau misalnya kita terlalu cepat menyimpulkan bahwa oh ya ini benar, langsung aja broadcast gitu. Padahal itu salah. Ujung-ujungnya jadi malah penyebar hoax ya. Nah, itu sering terjadi gitu. Karena kita melupakan proses kita mencari kebenaran itu seperti apa. Prosesnya apa? Ya kita harus mencari ya. Kita harus mencari dari berbagai sudut pandang sehingga masukan kita banyak. Nah, ketika masukan banyak, itu pasti kalau misalnya itu suatu kebenaran, itu pasti mengerucut ke satu hal yang pastinya benar. Itu udah pasti. Gitu. Seperti itu dan banyak buktinya seperti itu ya. Oke. Silakan ada yang mau berpendapat atau ada yang mau bertanya silakan. Oke, ada lagi nih. Ya, kalau tidak ada, saya sambil screenshot dulu ya yang hadir hari ini. Sebagai berita acara kehadiran kuliah. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Iya, sebenarnya saya save dulu. Untuk yang halaman pertama, ada 2 halaman nih.
malam B. Oke, yang halaman kedua siap ya? 1, 2, 3. Oke, sip. Baik, ada yang mau bertanya atau ada yang mau dibahas? Silahkan. Atau sudah cukup? Nah, saya ngasih 3 option sekarang. Ya, kalau nggak ada, saya akan simpulkan dulu materinya ya, yang kita bahas hari ini. Nah, kesimpulan dari materi, ilmu atau ilmu pengetahuan menciptakan dan menemukan banyak hal yang luar biasa ya. Jadi kebanyakan berupa teori gitu. Nah, keilmuan dasar itu. Namun hal itu tidak semuanya bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah ilmu dasar itu ditemukan, keilmuan atau kebenaran itu ditemukan hanya berupa teori. Nah, karenanya diperlukan sebuah engineering. Jadi engineering itu atau menerjemahkan ilmu-ilmu teknik gitu ya, atau rekayasa yang menerjemahkan dari hasil keilmuan sains ya, menjadi sebuah produk atau wujud nyata. Sehingga kita bisa secara umum kita bisa membedakan antara sains dan engineering itu adalah bila keilmuan sains itu seperangkat pengetahuan dan sistem yang terbukti secara logis. Jadi harus dasarnya logis dulu gitu. Kalau logis itu berarti bisa diterima oleh akal sehat ya. Nah, sementara keilmuan engineering itu adalah menggunakan sistem dan pengetahuan sains untuk membuat alat yang dapat digunakan dalam kehidupan manusia. Jadi kelanjutan dari si ilmu pengetahuan yang secara logis itu. Nah, keilmuan sains meliputi bidang matematika, ilmu alam, dan ilmu sosial. Sementara ilmu engineering itu berbagai ilmu teknik ya, seperti teknik kimia, fisika, teknik mesin, teknik sipil, teknik industri misalnya ya teknik informatika, dan lain sebagainya. Baik, itu kesimpulan dari materi hari ini. Ya, terima kasih. Materinya sudah selesai. Sekarang mungkin kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Kita masih ada beberapa waktu lagi, mungkin sekitar 20 menit atau 10 menit lagi ya. Kalau tidak ada, mungkin ditutup aja ya, karena sepertinya sudah pada paham nih. Pada paham, mudah-mudahan paham nih. Jadi inti dari pertemuan kita sekarang itu adalah membahas tentang dasar ilmu ya, dasar ilmu dan dasar mencari kebenaran gitu. Kan waktu pertemuan sebelumnya kita membahas tentang konsep ya. Nah, dari konsep itu kan timbul dari sebuah pertanyaan-pertanyaan sehingga membutuhkan sebuah ilmu. Nah, ilmu itulah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari sebuah konsep, sehingga ilmu itu bisa menghasilkan sebuah teknologi ya. Nah, ketika sudah menjadi teknologi itu udah ada ilmu engineering-nya di sana seperti itu. Jadi proses bagaimana kita mencari sebuah jawaban ya, mencari sebuah jawaban seperti itu. Oke, kalau tidak ada apa ditutup aja atau bagaimana, silahkan. Saya hitung detik lagi nih. Ya, oke. Sepertinya tidak lagi yang bertanya. Baik, sepertinya saya tutup saja ya pertemuan malam ini. Ya, terima kasih telah mengikuti kuliah online untuk malam hari ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita pelajari malam hari ini bisa bermanfaat ya, dan bisa kita ambil keilmuannya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya di mata kuliah konsep teknologi dengan minggu depan bahasannya apa ya, tentang teknologi sebagai alat pencipta kebaruan. Nah, ini mungkin minggu depan bakal banyak pertanyaan karena saya akan bicara tentang asal mula teknologi ya. Nah, mudah-mudahan banyak pertanyaan. Baik, saya cukupkan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke, saya close ya. Semangat pagi. Oke, terima kasih semua.